wabarakatuh. Tabi pun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di podcast Pusat Studi Al-Quran Lampung. Tempat kita unboxing obrolan seru seputar iman dan Al-Quran bareng aku Nabila Zainuri. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga puasanya nggak cuma dapat lapar dan haus aja ya, tapi benar-benar kita bisa charger iman yang pol. Teman-teman sadar nggak sih, Ramadan itu bukan cuma soal ngewar takjil atau nyari diskon baju lebaran aja, tapi ada satu sejarah yang luar biasa banget, yang mana terkait dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Pernah kepikiran nggak sih sama kita, kenapa sih Kak Allah itu menurunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan? Kenapa nggak di bulan-bulan yang lainnya gitu? Nah maka di hari ini kita akan mencari atau mendalami hikmah terkait dengan Al-Quran, khususnya dalam tema kita hari ini yaitu hikmah turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan, dengan narasumber istimewa kita yang luar biasa keilmuannya, yaitu bersama Profesor Dr. Kiai Haji Yusuf Baihaqi LCMA. Bagaimana Prof? Kabarnya sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah teman-teman sudah ready ya? Kita hari ini akan bahas terkait dengan Al-Quran itu sebenarnya relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka sangat penting tema ini untuk kita bahas. Maka kita akan ada beberapa pertanyaan nih, yang mudah-mudahan sih mewakili pertanyaan teman-teman juga. Pertanyaannya yang pertama nih Prof, setiap apa yang terjadi itu kan pasti ada reason ya Prof, pasti ada alasan, pasti ada sejarahnya. Nah pertanyaannya, kenapa sih Prof Kak Allah itu milih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan suci Ramadan? Tentunya ya ada hikmah ilahiyah, ada alasan tentunya kenapa Ramadan dipilih dari bulan-bulan yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Kelebihan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, ini yang menjadi alasan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab sucinya ya. Al-Quran sesuatu yang agung ya, makanya sesuatu yang agung ini kapan diturunkan tentunya juga memilih satu waktu yang memiliki keagungan, yang memiliki keistimewaan, yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan waktu yang lainnya. Paling tidak begini, kita bisa memastikan bahwasannya Ramadan itu bulan yang memiliki keistimewaan, kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, dari 12 bulan yang dikenal, itu hanya bulan Ramadan satu-satunya bulan yang tersebut secara eksplisit, yang tersebut secara terang-terangan dalam redaksi Al-Quran ya. Tepatnya kalau kita membaca potongan firman Allah yang berbunyi Syahru Ramadan, tersebut kata Ramadan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Demikian Mbak Nabila ya. Oke, jadi kan ternyata di Al-Quran sendiri itu sudah menyebutkan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa, di-spill dalam Al-Quran ya, Syahrul Ramadan. Nah terkait proses turunnya Al-Quran sendiri itu gimana itu Prof? Turunnya Al-Quran kalau kita membaca sejarahnya itu ya, ada Al-Quran yang secara keseluruhan itu diturunkan ya, dari Lauhul Mahfuz ke langit terendah. Ini keseluruhan Al-Quran diturunkan
Ya, Al-Quran secara lengkap itu diturunkan dari Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu ya posisi di atas langit sana, di atas langit 7, ya kan, posisi di atas langit sana, ya tentunya di atas langit terendah. Ya, Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfud ke langit terendah. Itu diturunkan kalau kita membaca penjelasan para ulama, khususnya para ahli tafsir, itu bertepatan dengan malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Dan itu yang diabadikan kalau kita membaca ayat pertama dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Itu dalam satu penjelasan yang dimaksud dengan Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu adalah keseluruhan Al-Quran ketika Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit terendah. Kemudian proses berikutnya itu adalah turunnya Al-Quran dari langit terendah ke bumi, ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang memang fakta sejarahnya mengatakan bahwasanya dari langit terendah ke bumi itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Dan awal Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur dari langit terendah ke bumi itu bertepatan dengan bulan suci Ramadan, dan itu yang diabadikan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jadi baik itu Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit terendah itu diabadikan pada firman Allah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Awal Al-Quran yang diturunkan dari langit terendah ke bumi itu juga diabadikan dalam Al-Quran kalau kita membaca potongan firman Allah yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Demikian Mbak Nabila kurang lebih ya sejarah prosesnya turunnya Al-Quran. Jadi prosesnya itu ada yang keseluruhan gitu ya Prof ya. Ada juga yang mana turunnya itu secara berangsur-angsur gitu. Ya, betul. Nah, ketika Allah menurunkan Al-Quran ini Prof secara berangsur-angsur, pasti ada maksud ya Prof ya. Pasti ada hikmah di dalamnya gitu. Kira-kira hikmah apa sih Prof? Allah itu menurunkan Al-Quran kenapa kok secara berangsur-angsur? Kalau Nabila pernah dengar atau pernah baca itu salah satu alasannya adalah karena untuk bisa memperteguh hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Benar gitu ya Prof? Ya salah satunya. Ya tentunya ini yang membedakan Al-Quran sebagai bagian dari kitab suci dengan kitab suci lainnya. Kitab suci yang lain yang diturunkan sebelum Al-Quran itu diturunkan sekali waktu, ya kan, secara keseluruhan, ya, tapi tidak dengan Al-Quran. Ya, turunnya kitab suci ya kepada seorang nabi, ya, dalam sejarahnya sebelum Al-Quran itu kitab suci yang diturunkan kepada para nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad itu diturunkan itu secara keseluruhan, ya, tetapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran ini ya ini yang membedakan di antaranya, ya. Salah satu hikmahnya, ya ada beberapa hikmah kenapa Allah memilih untuk Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Nabila, ya, salah satu hikmahnya itu adalah untuk memperteguh hati Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ini yang memang secara tersurat ya disebutkan dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, ya, kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Itu ada potongan ayat dalam Al-Quran, demikianlah kami turunkan ini Al-Quran secara berangsur-angsur, kata Allah ya pada firman-Nya ini, linusabbita bihi fuadaka, untuk memperteguh dengan kami turunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur hatimu ya Muhammad. Jadi begini,
Yang dimaksud dengan memperteguh hati Nabi kita Nabi Muhammad adalah, ya, kita tahu awal Al-Quran diturunkan ya di awal kenabian tentunya, dan akhir Al-Quran itu diturunkan menjelang kewafatan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya bisa dikatakan sepanjang kenabian Al-Quran ini secara berangsur-angsur turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad dengan harapan sepanjang masa kenabian Nabi Muhammad SAW, apa istilahnya ya, terus terkoneksi dengan Tuhannya, terus terhubung dengan Tuhannya lewat firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ada satu pertanyaan, sebutlah seperti itu, ya, itu ditujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Orang bertanya kepada Nabi itu bukan karena tidak tahu, ada yang karena tidak tahu ada. Tetapi ada juga, apalagi kalau yang bertanya kaum musyrikin, mereka bertanya kan gitu kan, dia mau ngetes Nabi, ini Muhammad ini benar apa enggak. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan kaum musyrikin untuk mengetes Nabi dengan sebuah pertanyaan, mereka pergi untuk menemui kalangan ahlul kitab yang ada di kota Madinah. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa menjebak orang yang bernama Muhammad ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan susah, pertanyaan-pertanyaan menjebak ini kerap kali ditanyakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ya, dan kerap kali Al-Quran diturunkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, ini adalah bagian dari untuk meneguhkan hati Nabi. Ya, belum lagi hikmah lain ya. Belum lagi apa artinya penolakan betul. Yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi ketika Nabi ini berdakwah. Maka secara berangsur-angsur ayat-ayat Al-Quran yang berkisah seputar bagaimana para nabi sebelum Nabi Muhammad mereka juga ditolak oleh kaumnya, ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Ini kan bagian untuk meneguhkan hati Nabi. Ya Muhammad, yang kamu hadapi ini bukan saja hanya kamu yang menghadapinya, para nabi-nabi sebelum kamu juga menghadapi hal yang sama. Maka dikisahkan kisah para nabi-nabi secara berangsur-angsur. Di antaranya tadi untuk meneguhkan hati Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait hikmah yang tadi Prof sampaikan nih Prof, kan itu adalah salah satunya adalah meneguhkan hati Nabi. Apakah dengan proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu juga salah satu hikmahnya juga supaya Nabi bisa mengajarkan kepada umatnya itu secara perlahan, step by step, atau gimana itu Prof? Ya tentunya itu juga ya. Itu juga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan pada salah satu potongan firman-Nya dalam Al-Quran berkaitan dengan kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Wa Qur'anan, itu kalau kita baca ayat Al-Quran ada itu, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Dan ini Al-Quran yang kami turunkan secara sedikit demi sedikit, berangsur-angsur, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar supaya engkau ya Muhammad membacakan ini Al-Quran kepada manusia secara perlahan-lahan. Kita tahu Al-Quran bukan hanya terdiri dari 1, 2, 3 surat. 114 surat. Al-Quran bukan hanya terdiri dari puluhan bahkan ratusan ayat, bahkan ribuan ayat. Mbak Nabila bisa membayangkan kalau dalam satu waktu Al-Quran yang terdiri dari sekian ratusan ayat, sekian ribu ayat disampaikan dalam satu waktu oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kepada umat beliau. Dari sisi Nabi tidak ada masalah. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkomitmen untuk menjadikan Nabi ini mampu menguasai Al-Quran. Ya, inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Tetapi dari sisi umat beliau,
Nah, ini kan kita bisa menggambarkan betapa susah, betapa sulitnya. Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, ya. Orang-orang yang pertama yang dihadapi oleh Nabi itu bahasa ibu mereka bahasa Arab, ya. Tetapi kalau kita baca sejarahnya dalam banyak riwayat disebutkan, tidak otomatis juga mereka yang bahasa ibunya itu bahasa Arab, mereka ini memiliki pemahaman yang benar terhadap Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, yang notabene juga ditulis dengan menggunakan bahasa mereka. Perlu penjelasan, ya kan gitu kan. Belum lagi ya secara realita di lapangan, kan tidak semua apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran itu bisa diaplikasikan dalam realitanya pada saat itu. Maka kalau kita berbicara tentang ayat-ayat seputar syariat, kewajiban menjalankan ajaran agama, itu baru diturunkan ketika Nabi sudah memasuki paruh kedua dari kenabiannya. Ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah. Di awal-awal kenabian, ayat-ayat yang diturunkan itu berkaitan dengan penguatan keimanan. Penguatan akidah ya. Akidah. Tadi Prof sampaikan bahwa ketika turunnya Al-Quran, kemudian Nabi menyampaikan, itu banyak penolakan. Kenapa sih Prof? Terutama dari bangsa Arab gitu ya Prof. Itu bangsawan Arab. Ya, bangsawan Arab. Bangsawan Arab terutama. Sebenarnya penolakan itu bukan hanya dari bangsawan Arab, bahkan kalangan Ahlul Kitab. Sebutlah komunitas Yahudi yang ada di Madinah, mereka juga kenapa menolak Al-Quran. Itu karena ya kalau dari sisi Yahudi Madinah, karena sebelum ini kenabian itu didominasi oleh kalangan mereka. Merasa tersaing ya Pak. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu apa? Hasadan min indi anfusihim. Ada kedengkian dalam diri mereka. Mereka tidak terima. Kenapa Al-Qur'an ini diturunkan bukan kepada salah satu dari kalangan mereka. Ini kalau dari sisi Yahudi, komunitas Ahlul Kitab, karena mereka apa artinya beranggapan bahwasanya kalangan mereka yang berhak untuk menerima kenabian terakhir, untuk menerima kitab suci terakhir ini. Dan kita tahu sebelum Nabi Muhammad itu diutus, sebelum kitab suci Al-Quran itu diturunkan, kalangan Yahudi Madinah khususnya mereka keluar-keluar di mana-mana. Akan diutus seorang nabi di akhir zaman, akan diturunkan satu kitab suci penutup di akhir zaman. Ya, mereka keluar-keluar itu, ya kan? Mereka berharap kenabian dan kitab suci ini Allah turunkan kepada salah satu dari kalangan mereka. Oh, ternyata Allah kan punya hak mutlak. Allah punya hak prerogatif. Artinya sudah bangga gitu ya Prof. Iya, kepada siapa Allah ini hendak memberikan kenabian, menurunkan Al-Quran itu kan nggak bisa didikte. Ya, ternyata Allah lebih memilih salah satu dari penduduk kota Mekah dalam hari ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bukan dari kalangan mereka, makanya kemudian mereka menolak. Adapun berkaitan dengan kalangan bangsawan Arab, mereka juga banyak yang menolak Al-Quran itu ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Sebenarnya lebih kepada status sosial Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam pandangan kalangan bangsawan bukanlah dari kalangan bangsawan Jazirah Arab. Nabi Muhammad sebelum kenabiannya siapa dia? Bukan orang kaya, bukan dari kalangan orang kaya, bukan dari kalangan orang bangsawan banyak pengikutnya. Maka mereka kalangan bangsawan, kita lebih berhak daripada Muhammad. Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Itu diabadikan oleh Al-Quran, pernyataan para bangsawan. Kenapa ini Al-Quran tidak diturunkan kepada salah satu bangsawan mereka, ya? Baik kita yang tinggal di kota Mekah maupun yang tinggal di kota Taif. Itu dalam penjelasannya seperti itu. Terkait dengan yang Prof sampaikan nih Prof, lalu sebagai seorang muslimah khususnya anak-anak di masa sekarang, sikap apa sih Prof yang harus kita miliki terkait dengan Al-Quran ini sendiri?
Tentunya kalau kita sudah menjadi bagian dari muslimah, kita artinya sudah bagian dari umat Nabi Muhammad yang mengimani Al-Quran itu sebagai kitabullah. Tentunya kita bangga dengan Al-Quran. Ya, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran itu kepada kita. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan, ya, orang-orang Yahudi merasa mereka ini berhak dengan Al-Quran diturunkan kepada mereka. Kalangan bangsawan pun mereka merasa berhak bahwasanya Al-Quran ini diturunkan kepada salah satu dari kalangan mereka. Artinya Al-Quran ini adalah ini yang tersisa, ini yang ada, ini yang masih kita lihat dari firman Allah yang masih orisinil, yang masih asli. Ya kan? Tentunya kita bagaimana sikap kita sebagai seorang muslimah terhadap Al-Quran. Tentunya kita harus bangga dengan Al-Quran. Kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada kita, dan lebih lagi ya, kita sudah menjadi bagian dari orang yang telah mengimani itu Al-Quran. Ya kan, artinya jangan kemudian kita minder, ya kan, gitu kan. Oh, kita bangga dengan Al-Quran, ya. Dan Al-Quran itu Mbak Nabila, ya, satu mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, dan mukjizat yang masih bisa kita rasakan, betul, yang masih bisa kita lihat, bisa itu adalah Al-Quran, ya, Prof. Ya kan, ya. Silakan kalau ada di antara kita yang meragukan Al-Quran itu sebagai mukjizatnya Nabi kita Nabi Muhammad, dalam artian bukti yang menunjukkan kebenaran Nabi kita Nabi Muhammad, silakan pelajari, silakan cari tahu mana yang salah dari kandungan Al-Quran. Baik Prof, ini pertanyaan terakhir ini Prof. Gimana caranya supaya kita ini bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai teman yang nantinya mudah-mudahan bisa memberikan syafaat gitu Prof buat kita. Ya, memang ada hadis Nabi, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ya, Al-Quran itu kalau kita baca riwayat ini akan memberikan syafaat kepada siapa? Teman-temannya. Masya Allah. Ya, bagaimana cara kita untuk menjadi temannya Al-Quran? Ya, dekat dengan Al-Quran. Kita tidak bisa dikatakan teman kalau kita ini tidak dekat, ya kan? Ya, jadi kalau kita berharap Al-Quran memberikan syafaat kepada kita, maka jadilah kita ini teman Al-Quran. Ya, menjadi teman Al-Quran tentunya kita bersikap apa yang diinginkan oleh Al-Quran untuk kita diakui sebagai temannya Al-Quran. Ya, kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, Al-Quran semacam menginformasikan kepada kita, dia senang kita itu berinteraksi dengan Al-Quran itu dalam bentuk seperti apa. Ya, kita baca Al-Quran menginginkan supaya Al-Quran ini sering dibaca oleh kita. Nah, itu kalau kita baca misalnya potongan firman Allah, innal ladzina yatluna kitaballah, ya kan, ya, orang yang tidak pernah berhenti membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai wiridan harian dia. Selesai khatam, kemudian kita ulangi lagi dari awal, demikian seterusnya, ya kan. Jangan pernah berhenti, terus kita membaca Al-Quran. Itu tips yang diajarkan oleh Al-Quran agar supaya kita diakui oleh Al-Quran sebagai temannya. Yang kedua, Al-Quran juga menginginkan agar supaya keimanan yang sudah ada dalam diri kita ini bisa lebih kuat, maka Al-Quran menginginkan untuk dipelajari. Ya, sebisa mungkin ya kita berupaya untuk memahami kandungan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu senang untuk dipelajari itu. Ya, afala yatadabbaruna al-Quran, itu kalau kita baca potongan ayat itu,
Al-Quran bertanya tetapi maknanya itu perintah. Maka tadaburilah Al-Quran. Dengan harapan, dengan terus kita ini mentadaburi Al-Quran, keyakinan yang sudah ada dalam diri kita ini bisa tambah kuat. Tips yang juga diajarkan oleh Al-Quran agar supaya kita ini bisa diakui temannya Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Ya, apa yang kalian baca dariku dan apa yang kalian pahami dariku, maka amalkan dalam kehidupan keseharian kalian, maka aku akan memberikan keberkahannya kepada kalian. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Itu kalau kita baca ayat Al-Quran seperti itu, ya. Ya, baik. Jadi Pak Nabila ya sering baca Quran, sering kita memahami Al-Quran dan amalkan apa yang kita baca dan apa yang kita pahami. Mudah-mudahan Al-Quran mengakui kita ini sebagai temannya, sehingga keberkahan Al-Quran akan banyak tercurahkan kepada kita. Lebih-lebih lagi nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Prof, luar biasa karena saking asiknya kita ngobrol terkait dengan hikmah turunnya Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Yusuf Baihaqi, luar biasa banyak ilmu-ilmu, banyak kisah-kisah yang sudah kita dapatkan, banyak tips-tipsnya. Bahkan beliau tadi sudah menyampaikan banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang memang menjelaskan terkait keistimewaannya Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang saat ini masih bisa kita rasakan, masih bisa kita baca, mudah dipelajari. Maka jangan sampai kita sia-siakan, khususnya di bulan suci Ramadan ini, kita pergi meninggalkan Ramadan dengan tidak menghatamkan Al-Quran, supaya dapat kebarokahannya, supaya dapat kebaikan Al-Quran. Maka sering-seringlah membaca Al-Quran, kemudian mempelajari, mentadaburinya. Kemudian juga yang terakhir adalah supaya kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih teman-teman sudah bergabung dalam podcast Pusat Studi Al-Quran Lampung. Mudah-mudahan insya Allah banyak manfaatnya. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Yusuf Baihaqi LCMA karena sudah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan podcast Pusat Studi Al-Quran Lampung dengan tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah stay tune di podcast kita. Dan saya Nabila Zainuri, mohon maaf jika ada kekurangan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi